Membentuk tim Moto2 merupakan langkah logis berikutnya bagi Yamaha dan Pramac yang telah memantapkan diri sebagai pemain kunci di kelas utama dan ingin melebarkan sayap lebih jauh ke pengembangan bakat balap di kelas intermediate. Tim Moto2 baru ini akan bekerja sama dengan program Blue Crew Yamaha yang telah memenangkan penghargaan yang memiliki tujuan serupa yang berfokus pada pembinaan bakat yang akan datang. Untuk tahun 2025, Yamaha dan tim Pramac telah dengan cermat memilih pembalap muda berbakat yang memiliki karir panjang di depan mereka, namun memiliki kedewasaan untuk membantu tim mengambil langkah pertamanya dalam proyek baru yang menarik ini. Pembalap Italia Tony Arbolino dan pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi pasangan menarik yang akan memulai debut di lintasan pada tes musim dingin resmi Moto2 pertama yang diadakan dari 7 hingga 8 Februari 2025 di sirkuit Ricardo Tormo di Valencia, Spanyol. Sebelum Martin mengunci gelar di MotoGP Barcelona Minggu, tersiar gosip Ducati lebih menjagokan Pecco Bagnaia. Pasalnya, Bagnaia merupakan rider Ducati Lenovo Team dan Martin akan pindah ke Aprilia Racing. Ducati membantah rumor ini, tetapi banyak pihak tak mempercayai mereka. Martin menyatakan tak pernah merasakan gelagat yang janggal dari Ducati, karena dukungan teknis dan moral selalu mengalir dengan baik kepadanya bahkan sampai balapan terakhir. Menurutnya, ini bukti dari kepercayaan General Manager Ducati Corse Gigi Dall'Igna yang menggaetnya pada 2021 lalu. Martin diketahui hengkang dari kubu Ducati demi pindah ke Aprilia akibat Ducati Lenovo Team lebih memilih Marc Marquez. Meski sempat kecewa, Martin telah merenungkan alasan-alasan yang mungkin mendasari keputusan tersebut. Alhasil, ia tetap berterima kasih kepada Ducati yang telah mematahkan kecurigaan orang-orang. Pembalap Aprilia ini menempati grid kedua pada balapan terakhirnya sebagai pembalap MotoGP dan mampu menempatkan dirinya di antara sang juara Martin dan kelompok pembalap cepat di belakangnya. Pada tahap awal Grand Prix hari Minggu di Barcelona, Espargaro dan Bastian ini bertarung sengit untuk memperebutkan posisi keempat. Dengan pembalap Aprilia pada akhirnya unggul sebelum turun ke posisi kelima saat Bastian ini turun ke posisi ketujuh. Hal ini membuat Bastian ini harus kehilangan posisi ketiga di klasemen dari Marc Marquez, di mana pembalap Ducati tersebut tidak senang dengan taktik Espargaro dalam balapan tersebut karena Bastian merasa tidak mengerahkan seluruh kemampuannya demi membantu Martin. Namun Espargaro membalas sindirannya dengan mengatakan di lap terakhir dirinya menunggunya bertarung, tapi nyatanya Bastian tertinggal 3 detik di belakang dengan motor pabrikan Ducati. Jadi Alex mengaku tidak paham apa yang ia maksud. Alex menambahkan justru Alex Marquez melakukan balapan yang luar biasa dan malah berhasil mengalahkannya, sedangkan Enea tidak bisa. Alex kemudian bersikukuh bahwa dirinya mengendarai motor melewati batas. Ini dibuktikan dengan dialah satu-satunya pembalap non-Ducati yang mampu menempatkan motornya di tengah-tengah Ducati. Setelah euforia karena kehadiran Jorge Martin sebagai juara dunia MotoGP yang baru, para pembalap langsung fokus untuk bersiap menyambut musim kompetisi baru. Tes pasca musim MotoGP akan berlangsung di sirkuit Catalunya Barcelona, Spanyol pada Selasa mulai pukul 10.00 hingga 17.00 waktu setempat. Pada sesi tes tersebut, semua pembalap MotoGP 2025 akan mulai menguji motor tim masing-masing dan tak terkecuali para rookie. Ada 12 pembalap yang berganti tim pada musim depan dengan salah satunya yang paling menarik perhatian tentu saja adalah Marc Marquez. Setelah nekat turun kasta ke tim satelit tahun ini, juara dunia 8 kali itu akan kembali ke skuad paling bergengsi setelah membuktikan kualitasnya masih ada. Cuma dibekali motor Ducati Desmos edisi GP lama, Marquez mampu berakhir di peringkat ketiga dengan total poin 2 kali lipat daripada para pembalap dengan motor yang sama. Kepindahan Marquez ke Ducati Lenovo pun sekarang mengundang rasa penasaran besar. Seperti apa livery alias tampilan motor serta wear pack yang akan dipakai dia saat hari pertama bekerja bersama si merah Borgo Panigale. Namun di satu sisi, usut punya usut ada sejumlah masalah dalam persoalan ini. Melansir dari Crash.net, benar bahwa Marquez akan tampil dengan balutan warna tim pabrikan Ducati dalam tes MotoGP Barcelona 2024. Hanya saja ada bocoran bahwa penampilannya dan motornya akan lebih polos.
Hanya ada penampakan logo Michelin selaku pemasok ban tunggal di MotoGP dan beberapa sponsor netral yang tidak berhubungan dengan tim Ducati ataupun Marquez. Penyebabnya tak lain adalah karena kontrak sponsor pribadi Marquez yang berbenturan dengan sponsor utama pabrikan Ducati. Marquez dikontrak Samsung, sedangkan Ducati sedang bekerja sama dengan produsen barang elektronik lainnya yaitu Lenovo. Pembalap 31 tahun itu juga masih terikat kontrak dengan minuman berenergi Red Bull, sponsor yang masih mendukungnya selama hari-hari dilanda cedera pada 2020. Sedangkan Ducati menjalin kerjasama dengan Monster Energy. Hal-hal inilah yang akan masih dirundingkan dalam internal tim. Jika menengok pada tes pasca musim di Valencia tahun lalu, Marquez masih bisa tampil dengan deretan logo sponsor pribadinya pada baju balap dan helmnya. Terlepas dari masalah penampilan, Marquez akan pensiun dari motor Ducati Desmos edisi GP23 yang telah menemaninya sepanjang musim 2024. Mantan pembalap Honda itu akan menguji motor Ducati Desmos edisi GP24 dari musim ini dan Desmos edisi GP25 yang akan dipakai tahun depan. Pria asal Magetan tersebut berjuang keras pada balapan yang mentas Minggu. Tempat ke-16 jadi posisi terbaik yang bisa dia amankan. Menariknya, hal ini ternyata membuat Mario frustasi. Rasa frustasi muncul sebab dia tinggal sejengkal lagi untuk memetik poin. Mengesampingkan soal perasaannya, pembalap Indonesia tersebut menyebut bahwa dirinya semakin menunjukkan peningkatan. Seperti yang diketahui, balapan kemarin merupakan kali kedua dia membalap di Barcelona musim 2024 ini. Jika data dua balapan itu dibandingkan, maka peningkatannya akan jelas terlihat. Mario Aji 16 detik lebih cepat. Di samping itu, race pace yang Mario Aji tunjukkan saat balapan juga lebih konsisten. Namun harus diakui bahwa Mario masih kesulitan untuk menyalip pembalap di depan. Dan itulah yang kemudian jadi tantangannya musim depan. Sepanjang musim 2024, Mario total mengoleksi 4 poin. Dia hanya kalah 2 poin dari juara Moto3 2023, Jaume Masiowa yang juga berstatus debutan. Musim depan dia masih akan berseragam Honda Tim Asia.